Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, Salam. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita semua pada saat ini masih diberi kesehatan, keselamatan oleh Tuhan, sehingga di pagi yang baru ini kita semua boleh kembali datang ke rumah Tuhan ini untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Terlebih-lebih pada pagi hari ini sukacita tersendiri bagi kita semua, oleh karena Sang Raja Damai telah datang di dunia untuk menyelamatkan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Amin. Marilah ibadah raya Minggu pada pagi hari ini, juga ibadah Natal pada pagi hari ini, kita mulai sidang Jumat. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah Minggu dan ibadah Natal pagi hari ini dengan mengatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Amin. Silakan. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, merenungkan, bahkan yang mau melakukan di dalam kehidupan kita hari puasa ini. Amin. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa pengucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami kembali datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan tak pernah meninggalkan kami sedikit pun sampai saat ini. Tuhan telah memberi kesempatan bagi kami boleh datang ke rumah Tuhan ini untuk beribadah memuji kebesaran nama Tuhan. Akan tetapi ya Tuhan, sebelum kami lanjutkan puji-pujian kami ini, ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, terlebih dahulu ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam hidup kami, segala kesalahan pelanggaran yang kami lakukan, yang kami seringkali menyakiti hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mohon ampun pada pagi hari ini, dan layakkanlah kami pada pagi hari ini untuk melayani ya Tuhan. Lebih-lebih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah datang ke dunia sebagai Raja Damai, sebagai Tuhan yang akan menyelamatkan kami bagi orang-orang percaya. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jam ibadah pada pagi hari ini, ibadah raya Minggu, bahkan ibadah Natal pada pagi hari ini, kami serahkan hanya dalam tangan kasih kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Amin. Untuk menyambut nas pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan. Selamat datang. Sama-sama datang di dalam
sidang Jumat kami undang untuk bangkit berdiri. Bacaan bertanggapan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai ke 9. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar, Ibu Bapak sekalian yang menjorok ke dalam setelah saya membacakan judul paripurna. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya Kepada kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berdirilah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Dia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita angkat satu pujian lagi. Kita surga bersama. Sejahtera
itulah kesaksian dari anak Amel. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan inilah generasi penerus dengan suara yang begitu indah. Dan kita menjadi generasi penerus bagi kita yang sudah tua-tua ini. Terima kasih untuk anak kami Amel. Mungkin masih ada lagi. Kalau belum ada, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Akan tetapi sebelum disampaikan, marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian. Firman menjadi manusia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman yang telah menjadi manusia, dan pada saat ini kami boleh kembali mengingat dan merayakan akan kehadiran Engkau sebagai manusia di bumi ini Tuhan, dengan tujuan Tuhan untuk boleh menebus dosa setiap manusia dan mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Pagi ini Tuhan,
Mari berkatilah kami dengan firman untuk mulai mendasari ibadah Natal dan ibadah Minggu kami pada pagi ini Tuhan. Karena kami rindu untuk merespon dengan baik dan benar akan kehadiran Engkau di dunia. Bahkan saat ini Engkau hadir di setiap hati umat-Mu yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, mari kami boleh mengambil langkah yang baik dan benar dengan merespon akan kelahiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Mari berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kami masing-masing boleh diteguhkan dan diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Ya, baik. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama menikmati Natal di tahun ini. Dan tadi kita mendengar kesaksian dari Amel ya. Luar biasa, dia sudah mulai berani menyanyi sendiri. Waktu itu saya sempat menemani. Ya, kita katakan inilah generasi yang akan melanjutkan untuk memuji dan melayani Tuhan. Perempuan, laki-laki belum ada. Laki-laki belum ada. Sampai nanti pasti dan juga bersaksi seperti ini. Iya kan? Bapak-bapak juga pasti itu yang bersaksi seorang diri. Kalau kita hanya kenal grup kan, nah pasti. Tapi orangnya nggak datang nih, nggak datang pagi ini. Mungkin ketiduran dia. Sampai nanti dan kesaksian anak-anak nanti Darren Kensi dan juga Mas David. Baik, kita sama-sama membuka Alkitab kita pagi ini dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 dan Injil Lukas juga pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, saya mohon dengan kasih Kristus dua orang untuk bergantian membacanya. Ada yang membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 dan ada yang membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Siapapun yang tergerak hatinya untuk membaca, dipersilakan berdiri dan membacanya dengan kuat. Ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu
kasih. Satu orang lagi membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 8, kelanjutan dari semalam yang kita renungi. Ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dipersilakan. Monggo. Ya, monggo. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Merespon kelahiran Sang Juru Selamat. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini kesekian kalinya kita Natal dan mendengarkan tentang teks ini. Bahkan mungkin juga kita pernah mendengarkan tentang judul khotbah, merespon Yesus Kristus, kelahiran Sang Juru Selamat, atau apapun itu yang diambil dari Injil Matius maupun Injil Lukas. Tapi di sini kita mau bersama-sama pagi ini kembali disegarkan untuk merefleksi seberapa tajam, seberapa dalam kita merespon akan kelahiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kalau semalam kita diingatkan kembali bahwa kita adalah manusia yang hina, manusia yang rapuh, yang tidak bisa hidup sendiri dan kita membutuhkan Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Dan pagi ini kita diajak, kalau kita menjawabnya bahwa kita merespon dengan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka respon yang benar yang harus kita tampilkan sebagai orang yang percaya kepada Dia itu seperti apa? Dan ada beberapa bagian Alkitab yang mengisahkan ada 4 respon dari orang-orang yang tadi kita baca di dalamnya. Di dalam Injil Lukas sebagai nats pembimbing, saya memang mengambil dari bagian tentang gembala-gembala. Karena gembala-gembala mewakili kehidupan kita yang memang sudah hina dan rapuh oleh karena dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Di situ dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, Injil Lukas memang secara khusus menekankan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Sehingga tadi dikatakan anak
Daud, lahir di kota Daud, itu membicarakan tentang anak Allah ke seluruh Injil Lukas. Kalau Injil Matius dia berbicara tentang Kristus itu sebagai raja. Sehingga bagaimana kita melihat respon Raja Herodes dan juga orang Majus yang datang dan sujud menyembah kepada Kristus. Karena kalau kita Injil Markus, dia berbicara menyampaikan bahwa Kristus itu sebagai hamba Allah yang melayani. Jadi ini bagian yang tadi saya singgung, berbicara tentang Matius yang menyampaikan tentang Kristus adalah sebagai raja. Nah, mari kita bersama-sama melihat respon yang pertama dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Respon yang pertama itu datangnya dari Raja Herodes. Dia adalah Herodes Agung, yang jelas dia bukan orang Yahudi. Dia orang dari Idumea atau dari non-Yahudi. Dia memimpin karena dipilih oleh pemerintah Romawi untuk memimpin daerah tersebut. Nah, Herodes ini adalah raja yang suka curiga, sehingga ada pendapat yang menyampaikan bahwa lebih baik itu jadi seekor babi daripada jadi anak laki-laki. Mengapa? Karena anak laki-lakinya 3 orang itu dibunuh oleh Herodes, mertuanya dibunuh, istrinya sendiri dibunuh. Oleh karena rasa curiga yang begitu besar, sehingga dia takut bahwa baik anaknya maupun istri ataupun mertuanya itu mengambil alih tahta di mana dia memerintah sebagai raja. Jadi dikatakan lebih baik jadi seekor babi karena babi aman. Dia melarang orang-orang untuk menjual babi supaya orang-orang Yahudi itu bisa bebas, karena bagi orang Yahudi babi itu haram ya. Jadi dia mengambil hati orang Yahudi. Jadi ketika dia mendengarkan Kristus Yesus lahir di kota di mana dia memerintah sebagai raja, respon yang pertama itu dia merasa terganggu. Dia terganggu sekali. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kata terkejut ini sebenarnya tidak tepat, karena seluruh versi bahasa Inggris, baik King James, New American Standard, New International Version, itu menerjemahkan sebagai terganggu. Jadi respon yang pertama dia terganggu. Karena apa? Ada raja. Dikatakan oleh orang Majus ada raja yang lahir di tempat dia berkuasa. Saya teringat waktu saya ini kecil main drama sebagai Raja Herodes, kata-kata ini saya masih ingat sekali. Jadi kata-kata itu ketika mendengar bahwa orang Majus datang dan menyampaikan ada raja yang lahir, dikatakan bahwa mana mungkin ada raja yang lahir di negeriku tanpa sepengetahuan. Nah, ketika mendengar itu dia merasa terganggu. Tadi saya katakan di awal, dia orang yang curiga. Jadi setiap laki-laki, anak laki itu yang mengganggu tampuk pemerintahnya pasti akan dibereskan. Herodes merasa terganggu dengan informasi bayi Yesus lahir. Nah, bagaimana dengan sikap kita ya? Sikap kita, apakah kita juga sering merasa terganggu dengan keadaan atau hal yang menuntut kita untuk melakukan hal yang benar, karena hal tersebut mengganggu kenyamanan kita? Semisalkan di sini saya catat ada beberapa, banyak, ada 8. Mungkin kita ini bertentangan dengan Yesus, karena itu kita menganggap Yesus sebagai gangguan. Tantangan bisa saja karena kita tidak bisa melakukan hal yang kita sukai. Yang kedua, mungkin kita merasa Yesus mengganggu kenikmatan hidup kita, karena di situ Yesus melarang jangan bersinah, sedangkan kita suka bersinah ya, senang sekali. Kemudian yang ketiga, mungkin kita merasa Yesus mengganggu acara piknik kita pada hari Minggu, karena ia menyuruh kita berbakti di gereja. Minggu depan masih ada hari Minggu untuk gereja.
dengan kegiatan yang lain. Mungkin kita merasa Yesus mengganggu pekerjaan kita karena Ia melarang kita berdusta dan menyuruh kita untuk hidup jujur. Aduh, orang jujur itu miskin, lebih baik kita berdusta. Banyak uangnya orang berdusta itu. Tuhan larang jangan berdusta dan Tuhan suruh kita hidup jujur. Kita pasti merasa terganggu. Mungkin kita merasa Yesus mengganggu pelajaran sekolah kita karena Ia melarang kita tidak jujur pada waktu ulangan atau ujian. Ujian menyontek, lebih enak menyontek, nilainya bagus. Firman Tuhan bilang jangan menyontek, apapun hasil yang kau peroleh. Ya, anak-anak kalau kudus tidak boleh menyontek ataupun bertanya. Mungkin kita merasa Yesus mengganggu ke dalam persoalan pacaran karena Ia melarang kita berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Wih Tuhan, yang tidak seiman itu lebih ganteng, lebih cantik. Yang seiman itu waduh, gak api Tuhan, gak bagus. Kita merasa terganggu. Mungkin kita merasa terganggu, mungkin kita merasa Yesus mengganggu kehidupan keluarga kita karena keluarga kita selalu aktif di gereja sehingga menyebabkan kita kesepian. Aduh, bapak mama tuh ini pelayanan terus, aku sendiri di rumah. Ya harusnya itu dia. Atau mungkin anak-anak kita yang sering pelayanan, lalu kita terganggu. Kenapa keluar terus? Karena ke gereja. Nah, Herodes merasa terganggu dengan kehadiran Yesus karena dia berpikir Yesus akan merebut tahta sebagai raja dan menggantikan dia. Padahal bukan itu tujuan Yesus lahir, untuk mengambil tahta. Yang kedua, respon Herodes tidak percaya dan tidak taat terhadap firman. Tadi saya katakan dia memang bukan orang Yahudi, tapi dia pasti tahu nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika dalam pasal 5 ayat 1. Apalagi sudah disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli kitab menyampaikan, tapi dia tetap tidak percaya. Dan ternyata dari ketidakpercayaan itu ada rencana, ada dusta yang dia sampaikan untuk merencanakan menyelesaikan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ngapusi dia. Dia suruh orang pergi, kabarkan, supaya aku datang menyembah. Tidak. Dia justru membunuh. Dan di ayat 13 jelas ada penyingkiran ke Mesir oleh karena pembunuhan anak-anak. Di ayat 16 sudah terjadi pembunuhan bayi laki-laki oleh karena dia mencari bayi Yesus yang dikatakan akan menggantikan dia sebagai raja. Itu cara berpikirnya, sehingga dia merasa takut, curiga, dan terganggu. Kemudian mengambil langkah untuk membunuh Yesus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang juga kita demikiannya. Kita tahu firman seperti Raja Herodes sudah disampaikan firman, tetapi tidak percaya, bahkan tidak taat. Apalagi kalau kita tahu firman, membacanya, merenungkan setiap hari, tetapi tidak percaya dan taat kepada firman, maka sebenarnya kita sedang mendustai Allah. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa orang jujur itu miskin. Karena di konsep kita tidak mempercayai apa yang firman katakan. Atau firman yang sederhana aja, jangan kamu khawatir. Burung-burung saja yang tidak melakukan apa-apa diberi makan oleh Tuhan, apalagi kamu. Tapi tetap masih ada kekhawatiran. Itu jelas membuktikan bahwa kita belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kita hanya menipu Tuhan saja. Ya Tuhan, aku Kristen, aku berdoa, aku tidak khawatir, tapi dalam kenyataannya kita khawatir. Padahal Tuhan mengingatkan dan bahkan menekankan supaya kita tetap percaya kepada firman-Nya. Nah, saya pernah katakan tidak ada ceritanya itu anak cucu orang-orang benar itu meminta-minta. Karena itu firman Tuhan yang disampaikan kepada Raja Daud.
Tidak ada ceritanya orang-orang yang jujur itu kalah dengan orang yang tidak jujur. Itu nggak ada cerita. Sejarah itu tidak pernah dicatat itu. Tidak ada ceritanya orang-orang yang taat kalah dengan orang yang tidak taat. Itu tidak ada ceritanya. Di Alkitab pun pasti kita lihat. Bahkan kalau kita nonton film pun jagoan selalu menang. Jagoan artinya kebenaran selalu menang. Tidak ada yang namanya tidak benar itu bisa menang dengan kebenaran. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Kemudian bagian yang kedua tadi respon dari Raja Herodes, sekarang respon dari imam. Respon dari imam ini singkat sekali. Mereka adalah tokoh agama, mereka mengetahui akan seluruh Taurat dan kitab para nabi, mereka melayani di sinagog-sinagog, mereka tahu dan memberi jawab kepada Raja Herodes atas pertanyaan Raja Herodes, dan mereka memberi jawab atas pertanyaan orang-orang Majus. Tadi saya katakan dibuka dalam Mika 5 ayat 1. Benar ada raja? Mika bilang benar bahwa di Betlehem Efrata akan lahir seorang anak. Mereka sangat tahu. Tetapi justru yang mereka lakukan adalah mereka hanya sampaikan informasi tentang Taurat. Mereka sendiri tidak pergi ke sana. Tidak mau pergi ke Betlehem untuk mencari, melihat Mesias, berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Tidak. Mereka acuh tak acuh terhadap kelahiran Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Mungkin kita juga demikian ya. Kita acuh tak acuh bahwa kita sudah tahu bahwa informasi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi justru kita mengabaikan banyak hal. Karena itu begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak tahu memaknai Natal. Oleh karena apa? Karena menganggapnya biasa dan acuh tak acuh. Padahal baca firman dan tahu firman Tuhan yang setelah disampaikan oleh baik kitab para nabi maupun disampaikan oleh Allah sendiri di dalam firman-Nya yang Dia beritakan baik kepada raja-raja maupun kepada para nabi bahwa akan ada keselamatan. Dan itu terbukti. Setiap mendapatkan kesulitan dan kesusahan, Tuhan selalu menyelamatkan. Banyak orang Kristen yang mempunyai pekerjaan baik, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, sudah melayani Tuhan, bahkan mengerti banyak tentang firman Tuhan, tetapi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan dan tidak pernah datang kepada Tuhan. Seperti Alkitab tadi, tahu firman Tuhan, mendengar tentang kelahiran Mesias di Betlehem di kota Daud, tetapi acuh tak acuh dan tidak mau datang mencari Sang Juru Selamat. Mungkin kita bukan ahli Taurat, mungkin kita bukan ahli kitab, tapi perlu dipertanyakan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Semalam saya katakan kalau kita hidup berdamai dengan Allah, maka kita pasti berdamai dengan sesama kita. Kalau kita belum berdamai dengan Allah, maka selesaikanlah supaya kita bisa dapat berdamai dengan Allah. Kemudian respon yang ketiga, itu respon datangnya dari orang Majus. Masih di dalam Injil Matius. Saya kemarin waktu tanggal 17 sampaikan bahwa mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang yang sangat kaya karena mereka adalah raja-raja dari negeri Persia. Mereka orang-orang yang berpendidikan. Tapi apa yang mereka responi? Yang pertama, mereka rela dari jauh datang, rela berkorban menempuh jarak yang begitu jauh untuk mencari Sang Juru Selamat. Padahal mereka bukan orang Yahudi, belum percaya juga, tapi mereka diberikan tanda oleh bintang, sehingga mereka dituntun. Di Alkitab di Injil Matius diceritakan dengan jelas. Nanti sampai terakhir akan di sini. Bagaimana mereka dituntun, dibimbing oleh bintang untuk datang dan menempuh jarak yang sangat jauh. Itu pastikan ada resiko yang harus mereka hadapi, tapi mereka tidak peduli. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita korbankan demi Yesus? Uang, tenaga, pikiran, waktu, pekerjaan. Apakah kita sudah rela untuk meninggalkan itu dan kemudian berjumpa dengan Sang Juru Selamat? Semisalkan contoh, Bapak Ibu pengurus ada pembinaan di Malang. Kita akan berangkat dari sini jam 7 pagi karena pembinaan dimulai jam 8 pagi. Kira-kira siap Pak, semangat Pak. Atau kita tidak rela berjalan jauh hanya untuk mencari firman Tuhan, hanya untuk mendengarkan pengajaran. Tapi kalau Bapak Ibu kita akan piknik, jam 6 harus sudah siap. Itu siap, jam 5, jam 4 sudah siap dulu. Tapi untuk cari firman, pengajaran yang benar untuk kehidupan rohani kita tidak mau menempuh jarak yang jauh. Kita mulai alasan, capek, lelah, enco, berdiri, kerang-kerang, seperti itu. Itu banyak alasan kita. Tapi lihat orang maju itu dari jauh. Tidak ada mobil, sekarang enak duduk di mobil, tutup mata sudah sampai. Mereka harus dengan onta atau keledai. Yang kedua, respon orang Majus. Mereka ahli perbintangan, tidak mengerti firman, tapi mau bertanya. Mereka bertanya kepada orang yang tepat, yaitu ahli Taurat. Walaupun Raja Herodes di situ ada di dalam bagian itu, tapi minimal mereka bertanya tentang firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah rasa penasaran di hati kita ketika kita duduk merenungkan firman Tuhan? Atau ketika kita beribadah dan bertanya, Pak, ini apa ya artinya? Atau kita diam saja dan pulang, bahkan semakin tidak tahu, kan begitu. Jadi lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Orang-orang Majus bukan tidak dituntun, tapi mereka tetap memberi waktu untuk bertanya supaya mereka memiliki kepastian. Karena mereka bertanya di bangsa di mana bayi itu lahir, dan ternyata dijawabkan ada di dalam surat Nabi Mika. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita harus punya rasa penasaran terhadap firman. Terganggu ketika kita baca ini tidak pas di hati saya ya. Apa tuh artinya? Harus bertanya kepada yang orang yang tahu ya. Atau ketika kita sama-sama berdiskusi di dalam ibadah keluarga itu waktu untuk bertanya. Terkadang kalau dikasih kesempatan bertanya kan tidak bertanya. Diam. Tidak ngomong. Pasti tidak disuruh ngomong, kita ngomong sendiri. Ya, coba di dalam kelas, di kampus itu dia begitu kan. Saya sebelum kesempatan untuk berdiskusi, tidak berdiskusi, tidak bertanya. Tapi ketika saya lagi jelaskan, mereka berdiskusi sendiri dan tidak memperhatikan. Akhirnya ya pasti dapat tidak tahu, sudah tidak tahu, ngomong sendiri, maka pasti semakin tidak tahu tentang firman Tuhan. Jadi mari kita punya kerinduan untuk terus bertanya, apalagi bertanya tentang hal yang benar, tentang firman Tuhan. Yang ketiga, mereka datang menyembah. Mereka datang menyembah, bukan menyembah kepada Maria dan Yesus, bukan menyembah kepada Maria dan Yusuf. Mereka datang menyembah hanya kepada Yesus. Itu respon yang diberikan oleh orang Majus dari non. Coba kita lihat kata-kata Spurgeon, seorang teolog, dia berkomentar begini. Tokoh-tokoh reformasi kuno sering berkata, ini adalah tulang yang menyangkut di tenggorokan orang Roma atau Katolik, dan mereka tidak dapat mengeluarkan apapun menelannya, karena ayat itu tidak berkata mereka melihat Maria dan bayi itu. Bayi itu disebut lebih dahulu. Mereka datang untuk melihat dia, dan ayat itu tidak berkata bahwa mereka tersungkur dan menyembah mereka. Kalau ada kesempatan untuk melakukan
melakukan penyembahan terhadap Maria. Maka sebetulnya inilah kesempatan di mana bayi itu baru dilahirkan dan sangat bergantung kepada ibunya. Mengapa orang-orang Majus itu tidak berkata salam Maria dan langsung mulai menyembah terhadap Maria? Tetapi mereka ini adalah orang-orang bijaksana. Mereka bukan pastor-pastor dari Roma. Dan kalau demikian, mereka mungkin sudah melakukannya. Jadi Alkitab jelas menyampaikan bahwa mereka tidak menyembah kepada baik Maria ataupun Yesus. Tetapi mereka hanya menyembah kepada Yesus saja. Nah ini yang kalau dipakai orang-orang Katolik, orang-orang Katolik bahwa akhirnya mereka menekankan bahwa yang disembah itu Maria. Di sini di teks, tapi teks ini tidak menyebut bahwa yang disembah itu adalah Maria atau mereka bersama dengan Yusuf dan juga Yesus, tidak. Tapi dikatakan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Dikatakan ketika mereka di ayatnya yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta mereka dan seterusnya. Jadi melihat anak itu dan ibunya, bukan ibunya lalu anak itu, tidak, tetapi anak itu yaitu Yesus lalu ibunya. Jadi jelas orang-orang Majus itu datang menyembah kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita menyembah Yesus, apakah kita datang menyembah dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ini bukan persoalan bahwa Dia masih kecil, bukan persoalan Dia sudah besar, atau bukan persoalan Dia sudah naik ke surga. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya taat kepada firman Allah yang menyatakan Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat yang dinantikan, dan itu membuat kita harus melakukan penyembahan kepada Sang Juru Selamat itu. Jadi bukan persoalan Dia kecil atau Dia besar ya, tapi firman Tuhan memang mencatat bahwa Dia adalah Juru Selamat, dan orang Majus pun melakukannya. Orang Majus tidak mempersoalkan Dia mau masih bayi atau baru lahir, tetapi orang Majus mendapatkan wahyu dan mereka tersungkur menyembah Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, orang Majus memberikan yang terbaik: emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. 3 persembahan dari barang-barang terbaik di negeri mereka. Walaupun ada beberapa tokoh Alkitab para teolog ya, bapak-bapak gereja pertama Origen dan penafsir lain berkata bahwa emas sebagai persembahan untuk raja, kemenyan sebagai persembahan untuk Allah, dan mur sebagai persembahan untuk manusia. Atau William Berkeley juga dengan banyak penafsir menganggap bahwa emas persembahan untuk seorang raja, kemenyan sebagai persembahan untuk seorang imam, dan mur sebagai persembahan untuk orang mati. Yohanes 19 ayat 39, ketika Yesus akan dikuburkan, itu Dia dirempah-rempahi, salah satunya dengan mur. Tetapi Calvin bilang bahwa semua yang mereka bawa itu adalah barang-barang terbaik dari negeri mereka, dari tempat mereka. Sama seperti ketika Yakub masuk ke Mesir, ketika Yusuf berkuasa, dia katakan bawalah barang-barang yang terbaik dari Kanaan ini dan berikanlah kepada Raja Firaun. Orang Majus juga membawa barang yang terbaik, itu kata Calvin ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang terbaik yang pernah kita berikan kepada Allah? Atau apa yang terbaik yang sekarang kita sedang berikan kepada Allah? Kita yang merenungkan. Yang terbaik seperti apakah yang pernah kita berikan kepada Allah? Jelas kalau saya mau jawab ini, dikatakan bahwa Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan tidak butuh harta kita, Tuhan hanya butuh hidup kita untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau hidup berarti kita benar-benar harus taat dan setia akan firman. Kemudian yang kelima, orang Majus ini peka terhadap wahyu atau terhadap firman. Tadi saya katakan, mula-mula mereka mendengar
mendengar petunjuk melalui bintang, ayat 2. Setelah itu mereka terus berjalan mengikuti petunjuk itu. Kemudian setelah itu ayat 5 dan 6 mereka bertanya kepada imam dan ahli Taurat. Mereka kemudian menaati petunjuk dari imam dan ahli Taurat. Setelah itu mereka dilihatkan lagi oleh bintang. Setelah para imam dan ahli Taurat menyampaikan, ayat 9 dan 10, bintang itu berhenti tepat di mana anak itu berada. Mereka juga mentaati, mengikuti bintang itu, dan mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Dan yang terakhir melalui petunjuk mimpi, wahyu Allah itu datang di ayat 12, sehingga mereka pulang melalui jalan yang lain. Itu pun juga mereka taat. Kalau mereka pulang kembali, saya yakin mereka diselesaikan oleh Herodes. Pasti mereka juga dibunuh oleh Herodes. Bagaimana Bapak Ibu dengan kita, respon kita ketika kita mendengar atau belajar firman? Apakah kita lalu mentaatinya? Jikalau kita mentaatinya, di sini dikatakan maka Tuhan akan memberikan tambahan pengetahuan tentang firman. Tetapi sebaliknya, kalau kita belajar firman Tuhan lalu kita mengabaikannya, maka lambat atau cepat Tuhan akan berhenti memberikan pengajaran kebenaran kepada kita. Karena itu jadilah pelaku firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengar dan mentaatinya, kemudian sebaliknya kita belajar firman lalu kita mengabaikan, maka lambat laun Tuhan tidak akan lagi mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Kemudian hati kita membatu, hati kita mengeras, kita menjadi beban, dan teguran firman Tuhan seperti apapun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita sendiri yang melakukannya. Dan yang terakhir, respon seorang gembala. Gembala itu adalah orang Yahudi. Kemudian mereka itu adalah orang upahan, sehingga mereka dianggap sangat-sangat rendah. Oleh karena mereka bekerja sepanjang waktu, tidak pernah beribadah, tidak pernah melakukan ritual-ritual agama Yahudi, tidak pernah sama sekali. Mereka adalah orang yang tersisihkan. Mereka tidak dianggap atau tidak dihormati. Mereka miskin, mereka tidak berpendidikan, suka mencuri, tidak jujur. Karena itu mereka pernah disingkirkan seperti pemungut cukai. Inilah profil daripada gembala pada zaman itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Lukas jelas menyampaikan bahwa kabar baik itu justru datang kepada para gembala yang dicap rendah, yang dicap hina, yang dicap tidak benar, yang dicap tidak jujur, yang tidak pernah melakukan ritual agama Yahudi, tidak pernah beribadah. Justru pesan kabar baik itu datang kepada mereka. Bukan berarti kita lalu bilang lebih baik jadi gembala, ya. Tidak begitu, ya. Tapi ini mengambil contoh profil diri kita yang berdosa dan hina di mata Tuhan. Tetapi justru di sini yang pertama-tama mendengarkan firman Tuhan itu adalah para gembala. Mereka bisa saja tidak percaya. Mereka bisa saja tidak percaya dengan kabar yang disampaikan oleh malaikat. Mereka bisa saja bersikap acuh tak acuh seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bisa saja berkata, oh indahnya berita itu, oh indahnya firman Tuhan itu, oh bagusnya firman Tuhan. Mereka bisa saja bilang, lalu mereka abaikan. Bukankah banyak daripada orang Kristen setelah mendengarkan firman Tuhan lalu mengambil sikap seperti ini? Acuh tak acuh, tidak percaya, lalu firman Tuhan bagus sekali. Tetapi lalu mengabaikan begitu saja. Justru tidak demikian dengan apa yang dilakukan oleh para gembala. Mereka menganggap kata-kata malaikat itu sebagai kata-kata Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke 15b,
dari Injil Lukas dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Jadi apa yang dikatakan malaikat, mereka menganggap bahwa itu seperti yang disampaikan oleh Tuhan. Kata-kata itu adalah kata-kata Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita kalau dengar firman, kan? Mungkin pendeta, penginjil menyampaikan firman Tuhan yang saat ini, lalu kita beranggapan bahwa itu adalah kata-kata Tuhan. Atau kita bilang, Pak Marcel itu orang tua aja. Lamanya kita mau terima tamu aja sana, Pak Marcel ngomong aja. Atau kita dalam hati kita berpikir begitu. Padahal yang lagi Pak Marcel sampaikan adalah firman Tuhan, yang itu kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan. Nah, kalau ada yang demikian di Tuhan, masih hujan juga, tamu pasti belum datang. Jadi apa yang disampaikan firman Tuhan, kita harus meyakini bahwa itu adalah kata-kata Tuhan. Yang kedua, lalu mereka menanggapi berita Injil itu, bahkan saling mendorong untuk menanggapi berita Injil tersebut. Ayo kita pergi melihat sama-sama, kan? Tidak bilang kamu tinggal di sini jangan pernah saya pergi ke sana. Tidak, tapi ayo sama-sama. Mereka yang dengar pada waktu itu, ya. Kalau hitung berapa jumlahnya itu tidak tercatat oleh Alkitab. Pasti banyak, ya. Ada juga dari kelompok-kelompok lain, kan. Ini kelompok yang mana ini tidak disebutkan, tapi hanya disebut para gembala. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sering hanya mau taat sendiri, lalu tidak mempedulikan apakah orang lain itu taat atau tidak? Biarkan aja dia melakukan hal yang tidak benar. Aku diam saja. Urusan-urusannya dengan Tuhan. Ya, kita diam saja. Kita taat sendiri. Atau kita bahkan sering saling mendorong justru untuk berkonspirasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, mengajak. Minggu depan kita usah ke gereja, ya, kita jalan-jalan, atau melakukan kejahatan, berbohong, menipu. Ketika kita saling mendorong untuk melakukan itu, mungkin dampaknya lebih kuat daripada kita saling mendorong untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, dan bersama-sama melayani. Itu sangat kecil kemungkinan. Tapi pagi ini kita mau melihat apa yang dilakukan oleh gembala-gembala. Mereka saling mendorong supaya sama-sama datang berjumpa dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya mereka taat secara langsung, tidak menunda. Ini terlihat dari kata-kata mereka di ayat 16, cepat-cepat berangkat. Ada orang berkata semua penundaan itu berbahaya. Tetapi orang yang setelah mendengarkan Injil lalu menunda untuk mencari atau datang kepada Yesus, membahayakan kebahagiaan kekalnya. Benar, dari penundaan biasanya pasti datang pembatalan. Jadi kalau sudah dengar firman, jangan tunda. Di dalam ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Habis dengar firman, langsung merespon dan melakukannya. Jangan tunda. Demikian juga kalau di hati cerita, sampaikan firman, beritakan Injil, jangan tunda. Sudah, masih banyak orang. Harus sudah, nanti kalau saya dimarahi gimana? Kita ada pertimbangan kita. Kalau sudah diperintahkan oleh Tuhan melalui Rohnya, maka sampaikan. Karena kalau kita menunda, bahaya bagi kita, bahaya bagi kekekalan kita. Pada waktu mendengarkan firman Tuhan, sering kali ada api yang membakar, membara. Oh, saya semangat mendengarkan firman Tuhan, mendorong kita untuk taat dan menjadi pemberita firman. Tapi kalau kita menunda, maka api itu akan mengecil, lama-lama padam. Karena itu jangan pernah menunda. Apakah kita masih sering tunda waktu datang kepada Tuhan, baik waktu saat teduh kita, waktu berdoa kita, waktu kita membaca firman Tuhan, ya? Apakah kita sering menunda untuk datang kepada Yesus? Jangan mengira bahwa semua orang mendapat kesempatan bertobat pada saat terakhir,
seperti penjahat yang ada di atas kayu salib? Mungkin tidak. Ada kesempatan 1000 banding 1 punya kesempatan. Jadi kalau punya kesempatan datang kepada Yesus, datanglah. Jangan tunda-tunda. Nanti. Bisa jadi kita tidak punya waktu untuk datang kepada Yesus. Kemudian yang selanjutnya, mereka pergi ke Bethlehem. Walaupun malaikat mengatakan di ayat 11-12, kota Daud, kamu akan menjumpai seorang bayi. Tidak ada bicara tentang Bethlehem ya. Tapi di sini bagaimana mereka ketika dikatakan kota Daud, ayat 15 disampaikan bahwa setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka tidak mencari-cari alasan. Loh, kan kota Daud bukan Bethlehem. Kota Daud itu mungkin luas sekali. Mereka tidak mencari-cari pembenaran supaya mereka bisa membenarkan ketidaktaatan mereka. Tidak. Walaupun disampaikan itu adalah kota Daud dan kamu akan menjumpai bayi tersebut, di ayat 15 mereka bilang kita pergi ke Bethlehem. Karena mereka tahu bahwa kota Daud itu pasti Bethlehem. Di mana tempatnya sudah dijelaskan di sebuah kandang yang hina. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah mencari celah-celah dalam mendengarkan firman-Nya, lalu kemudian membenarkan hal yang tidak benar, kita buat ya dosa kecil, Pak. Boleh untuk kebahagiaan, boleh untuk ketidakbahagiaan, boleh atau tidak. Padahal firman Tuhan bilang A, ya kita harus melakukan A. Firman Tuhan bilang B, ya kita harus lakukan B. Tidak ada celah-celah untuk kita membenarkan diri kita. Contoh, cari celah dalam firman Tuhan. Contoh ini contoh ya. Tapi kalau ada yang merasa dan terkenal, maka bertobatlah. Contohnya begini, tidak mengampuni orang yang bersalah karena orangnya tidak mau minta maaf. Lalu pakai ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya di Lukas 17 ayat 4. Saya baca buat kita. Lukas 17 ayat 4 dikatakan begini. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini ayat ini dipakai, padahal konteksnya tidak demikian. Kalau kita baca dari keseluruhan itu konteksnya tidak bicara demikian. Tapi orang-orang mencari celah untuk membenarkan apa yang dia lakukan, lalu dia bilang, ya, bagaimana saya mau mengampuni dia? Dia kan tidak datang kepada saya untuk minta maaf. Ya saya juga tidak mengampuni. Apa firman Tuhan berkata demikian? Firman Tuhan berkatanya ya, ampunilah barang siapa yang berbuat salah kepada kamu. Datang minta maaf atau tidak minta maaf, dia ampunilah. Tapi untuk membenarkan sakit hati kita dan dendam kita, akhirnya kita pakai ayat ini. Dia datang minta maaf, baru saya ampuni. Dia tidak datang minta maaf, saya tidak ampuni. Nah, ini penggunaan firman Tuhan yang keliru, disampaikan secara keliru. Kemudian mereka mengutamakan Yesus dari pekerjaan mereka. Mereka tadi gembala jaga apa? Jaga domba, kambing domba. Kambing domba bukan 5 ekor, bukan 10 ekor, Bapak Ibu. Kambing dombanya banyak. Dan mereka adalah, tadi saya katakan di awal, adalah orang upahan. Mereka menjaga kambing dombanya siapa? Ya kambing dombanya ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang kaya. Mereka diupah untuk menjaga siang dan malam. Tapi ketika mendengarkan kabar baik itu, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mencari Yesus supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Mana yang lebih penting? Yesus atau pekerjaan, atau kesibukan, atau studi,
atau hal-hal lain. Dua-duanya Pak. Yesus harus lebih utama karena Dia sumber dari segala galanya, sumber dari pekerjaan, sumber dari hikmat, sumber dari berkat, sumber dari kecerdasan, kepintaran kita yang kita peroleh. Jadi ada studi pekerjaan, kesibukan, jikalau itu berbicara tentang Tuhan, maka tinggalkanlah sejenak pekerjaan itu, usaha itu, kesibukan itu, datang duduklah diam di bawah kaki Yesus dan biarkanlah berbicara, Tuhan berbicara kepada kita. Dan yang terakhir, mereka menjumpai Yesus lalu menceritakan berita dari malaikat kepada orang-orang yang ada di sana. Di ayat 17 dan 19, Lukas pasal 2 ayat 17 dan 19. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membagi apa yang sudah kita terima? Bukan cuma membagi berkat jasmani yang kita terima, tapi juga membagi berkat firman Tuhan. Di dalam ayat 17 sampai 19 jelas dikatakan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mereka terus bersaksi, walaupun mereka tahu bahwa mereka adalah yang paling hina dan tidak akan didengar, tapi mereka terus bersaksi karena mereka telah menerima apa yang telah mereka dengar daripada malaikat, dan mereka bersaksi juga karena mereka berjumpa sendiri dengan bayi tersebut. Mereka kembali dan sambil memuji dan memuliakan Allah di dalam ayatnya yang ke-20. Karena apa? Karena sudah berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita ada di respon yang mana? Respon Herodes, respon ahli Taurat, respon para Majus, atau respon gembala-gembala? Tentu kita akan memilih respon orang Majus dan respon gembala-gembala, di mana berani menempuh jarak jauh, meninggalkan semua yang ada di rumah kita untuk datang berjumpa dengan Kristus. Di mana juga gembala-gembala berani meninggalkan ternak-ternak mereka yang konsekuensinya pasti akan hilang kalau mereka tinggalkan. Tapi mereka tidak memilih hanya untuk berjumpa dengan sang bayi Natal tersebut. Maka itu responlah dengan baik dan benar. Di tahun ini kita mau seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Maka ambillah langkah yang benar, yaitu merespon kelahiran Sang Juru Selamat di dalam hati kita dan hidup kita dengan memberikan diri kita sepenuhnya sebagai persembahan yang kudus dan berkenan, dan berani mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk terus boleh dapat merespon dengan baik dan benar, dan kami membawa respon kami ini di sepanjang kehidupan kami, untuk kami boleh memuliakan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Mantraikan firman-Mu di dalam hati setiap Bapak Ibu jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dan biarlah kami pulang dengan penuh sukacita untuk kami boleh dapat membagikannya kepada semua orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang begitu indah yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, kiranya firman Tuhan yang sudah berlalu dari pendengaran kita akan tetapi tertanam di setiap hati kita, sehingga kita semua dapat melakukan kebenaran firman Tuhan.
di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Masya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak Masya. Amin. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini juga sahabat yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita mengangkat syafaat kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kami kembali boleh menikmati hari Natal di tahun ini bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sekali lagi di tahun ini. Biarkanlah kami boleh meresponnya dengan baik dan benar bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami, dan kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami oleh karena Kristus telah lahir di dalam hati dan kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami saksi-Mu di mana saja kami berada, sehingga biarkanlah nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan atas seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pagi ini kami menyerahkan dan berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Kalang Kudus Boro. Mari memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sekiranya pada saat ini ada yang terbaring oleh karena sakit di rumah, Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan Tuhan menolong hamba-hamba-Mu untuk kembali bisa datang dan beribadah bersama-sama dengan kami. Jika ada dari Bapak Ibu juga yang oleh karena sakit sedang duduk di tempat ini, kami berdoa Tuhan juga menjamah, menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan dari segala bentuk sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh yang dirasakannya. Terima kasih Tuhan, mari memberkati setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu. Biarkanlah setiap pekerjaan dan usaha ini boleh dikerjakan dengan penuh rasa takut dan gentar akan Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk kegiatan Anjaksana yang akan mulai dilaksanakan setelah ibadah ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, siapkan hati kami, siapkan roh kami, untuk kami boleh dapat menerima saudara-saudara kami. Dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk juga bersaksi tentang Engkau dengan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami juga kekuatan dan kesehatan Tuhan. Biarkanlah yang sana ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarkanlah kami umat-Mu boleh Tuhan pakai untuk terus menyampaikan dan menyaksikan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak kami yang telah menyelesaikan ujian akhir semester. Tuhan juga menolong mereka, maupun hasil yang diterima nantinya kami percaya bahwa anak-anak ini telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan satu yang kami rindukan bahwa mereka boleh memiliki dan mendapatkan nilai yang baik Tuhan. Dan itu boleh terus menolong mereka untuk giat belajar dan berprestasi, serta apapun yang nantinya mereka cita-citakan dapat diraih oleh mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh gereja-gereja yang merayakan Natal. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Kami berdoa jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, gagalkan setiap rencana-rencana jahat ini Tuhan, dan biarkanlah
bersama-sama di seluruh tempat di mana gereja-gereja boleh mengadakan Natal. Dari Sabang sampai Merauke, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang beribadah saat ini. Ya, karena hormat kemuliaan hanya kami berikan hanya kepada Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan biarkan kesempatan kami pada hari ini Tuhan benar-benar kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus boleh Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang kami dengarkan, sambut doa-doa kami Tuhan, serta jawablah doa kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, Tuhan dan Juru Syafaat kami, kami berdoa kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Masnya yang sudah memberikan kewaspadaan. Ini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan nanti untuk tugas kantor kolektor Ibu Akira. Tetapi sebelumnya ada firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Pujian mengiringkan mereka. Hei siaran di bumi. Siapa
sukacita yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami juga telah menerima berkat-berkat Natal ya Tuhan yang telah Engkau sampaikan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah setiap kami ya Tuhan hati yang meresponi kebenaran kelahiran-Mu ya Tuhan, seperti orang-orang majus dan orang gembala yang boleh datang di hadapan-Mu mencari Engkau ya Bapa. Kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan pada Natal yang indah ini ya Tuhan, kami boleh ya Bapa mengubah hati kami boleh ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Semakin hari kami boleh setia di hadapan-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat Natal yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati Bapak Marcel dan juga keluarga ya Tuhan. Biarlah damai sukacita Natal berlimpah ya Tuhan untuk Bapak Marcel dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga datang ya Tuhan dengan membawa persembahan ya Bapa berupa uang yang telah kami kumpulkan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, menguduskan ya Tuhan rupiah demi rupiah yang telah terkumpul pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau juga akan berkati jemaat-Mu di tempat ini dengan usaha dan pekerjaan yang telah Kau percayakan dan Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh ya Tuhan datang dengan ucapan syukur dan memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan, setelah kami pulang ini ya Tuhan, kami boleh beraktivitas, kami boleh ya Tuhan menerima saudara-saudara kami di luar kami ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, untuk boleh merayakan ya Tuhan sukacita Natal. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap hati kami boleh menyampaikan kabar sukacita dengan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh ya Tuhan menyampaikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu melalui sikap dan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati perjalanan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah seluruh doa kami, inilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ari yang sudah menyampaikan doa penutup dan doa persembahan. Kiranya Tuhan memberkati. Di akhir ibadah ini kita akan pujikan pujian doksologi, tetapi sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan menyongsong Tahun Baru 2023. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan puji Allah Bapa Putra. Disampaikan doa berkat oleh hamba kita.
lakukanlah firman yang sudah kita dengar di dalam setiap kehidupan kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya tinggal dan memberkati